Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Valenti dari Prodi Ilmu Politik angkatan 17 tahun 2017. Dan saya 2017-13-0002. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Dimulai dari pembahasan mengenai DPRD seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat daerah yang memiliki hak pemilih dalam pemilihan umum. Untuk hal itu, untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban di daerah wilayahnya, masing-masing berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 30 tahun 2014. Pada pasal 14 tentang anggota DPRD mempunyai hak. Yang pertama, mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, dan yang terakhir adalah keuangan dan administratif. Penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua untuk penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut berbeda, namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah. Adapun mekanisme paripurna hak inisiatif DPR pada Provinsi Riau yang dapat dilihat pada 7 tahap sebagai berikut. Adapun yang pertama adalah paripurna 1. Itu menjelaskan mengenai pengusul memberikan penjelasan. Paripurna 2, fraksi dan anggota DPR lainnya memberikan pandangan. Yang ketiga, pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Yang keempat, penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah. Yang kelima, pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah. Yang keenam, tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan panitia. Ada juga yang bisa kita bahas mengenai unsur-unsur legislatif dan eksekutif. Itu bisa kita lihat dari satu tujuan dan kegunaan penelitian yang dibahas oleh saya. Adapun tujuan dan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif DPR Provinsi Riau dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2015 tentang tanah, wilayah manfaatnya, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi Riau dalam menggunakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016. Kegunaan penelitian. Adapun penggunaan dari penelitian yang menghasilkan sebuah tesis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pembentukan peraturan daerah dari inisiatif DPRD Provinsi Riau tahun 2015. Hasil penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi bagi semua pihak mengenai pembentukan peraturan daerah dari inisiatif DPRD Provinsi Riau tahun 2015. Ada yang bisa disebut juga hak inisiatif. Itu yang pertama, ada definisi konseptual agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan kata untuk mempermudah dalam melaksanakan pengukuran. Maka peneliti merumuskan konsep penelitian ini. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. Yang kedua adalah hak inisiatif, adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang merupakan salah satu hak dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. DPRD Provinsi Riau adalah wakil rakyat yang duduk di bangku legislatif yang bertanggung jawab menjadi wakil rakyat dalam mempertahankan kepentingan rakyat. Ada juga yang bisa disebut lokasi yang bisa kita pakai untuk penelitian, ya biasanya dilakukan oleh Sekretariat Dewan Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berlambat jelas sejak nomor 9 dibanding DPRD sebagai objek penelitian karena DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki peranan penting untuk memajukan dan membangun Provinsi Riau khususnya dalam pembentukan peraturan daerah. Yang biasa kita bahas juga adalah dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Makna yang dapat diambil dari penyelesaian pemerintahan daerah adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sampai yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memisahkan DPRD dari pemerintah daerah. Dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bisa dibahas lagi, yaitu ada beberapa manfaat juga yang bisa kita ambil, seperti penyampaian usulan Raperda dan nota pengantar Raperda ulangan pemanfaatannya. Peran legislatif DPRD dilakukan pada tahap penyusunan rancangan perda inisiatif DPRD dalam proses pembahasan yang bersama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada bagian kelima pasal 39 DPRD mempunyai wewenang dalam proses pembahasan rancangan perda tersebut. Karena dalam hal ini DPRD mempunyai tugas membahas, memusyawarahkan, dan menyetujui daerah satu perda. Kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD sangat menentukan bermutu tidaknya perda yang dihasilkan, di mana dalam proses pembahasan ini memberikan kesempatan bagi setiap anggota DPRD. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wilayah masyarakat harus terus dijaga dan diperhatikan dalam porsinya sebagai hak adat. Selain itu, juga harus memastikan pemanfaatan tanah wilayah dilakukan secara transparan. Kemudian pengakuan hak masyarakat umum atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia yang sangat terkait dengan pasal 18B ayat 2. Agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda. Ada juga yang bisa kita sebutkan kendala-kendala yang dihadapi
DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD tentang tanah wilayah rakyat. Proses tanah wilayah rakyat dilakukan ketika nyata studi banding dan public hearing guna mendapat respon balik dari publik dalam perjalanannya. Pembentukan perda tanah wilayah yang lama itu disebabkan oleh kendala-kendala antara lain kendala internal seperti misalnya sumber daya manusia dan politik wilayah. Rancangan peraturan daerah tentang tanah wilayah dan pemanfaatan atau diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang terkait dengan pengelolaan tanah wilayah dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pansus juga telah mengakomodir aspirasi pemerintah dan masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja maupun hearing dengan instansi terkait. Secara umum, rancangan peraturan daerah tentang tanah wilayah telah sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlepas dari kurangnya pelaksanaan hak inisiatif itu, berikut perlu dijabarkan mekanisme pengajuan raperda inisiatif berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014. Yang pertama adalah setiap anggota DPRD punya hak mengajukan suatu usul prakarsa rancangan peraturan daerah. Yang kedua adalah usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai naskah akademik atau keterangan penjelasan yang diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Ketiga itu adalah usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. Yang keempat, berdasarkan hasil pengkajian, Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyatakan kepada paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah dalam rapat paripurna. Para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan. Para usul memberikan jawaban atau pandangan anggota DPRD lainnya. Sebelum usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mengajukan kembali. Dapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa. Peran legislasi DPRD mulai dilakukan pada tahap penyusunan rancangan perda dalam proses pembahasan dan bersama eksekutif. Hal ini tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada bagian kelima pasal 9. DPRD mempunyai wewenang dalam proses pembahasan rancangan perda tersebut. Karena dalam hal ini DPRD mempunyai tugas membahas, memusyawarahkan dan menyetujui segala jenis apa itu tujuannya. Demikian halnya dengan proses pengusulan rancangan tentang peraturan daerah Provinsi Riau tentang tanah wilayah dan pemanfaatan tanah. Masih banyak pengelolaan tanah wilayah yang tidak maksimal di tengah masyarakat. Saya menyampaikan penota-penota usulan inisiatif rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD tanggal 5 Oktober 2015. Mungkin itu saja dari saya. Reza Valenti, kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.